mengikutinya. Baik. Kalau untuk bayan tabi jamid. Terus menjelaskan nah hendak Yahya taukid berapa? Takwih. Taukid lafziyah ma'nawiyah. Taukid lafziyah dan ma'nawiyah. Lafziyah apa artinya? Terus apa dia? Terus terus ta'rifihi walahu alfadzun ma'lumah. Terus apa lafaz-lafaznya? Lafaz-lafaz taukid ma'nawiyah. Nafsu terus apalagi satu kullun wajma' at-tawabi' wajma' lanjut tawabi' wajma' apa saja tawabi' wajma' akta absa طيب توكيد عندك يا عبد المصور العين النفس يؤكد بها ايش dikuatkan dengannya apa saja? Isim apa saja? An-nafsu wal ain isim apa saja yang bisa dikuatkan dengannya? Mufrad, mutsanna, jama'. Kalau mufrad pakai lafaz apa? Mufrad. Kalau jama', kalau mutsanna, bedanya dengan jama', azam, taukid, kul dan ajma'. Untuk menguatkan apa dia? Atau sebelumnya Syekh Abdul Musa al-ain an-nafs, nafs al-ain. Kalau digabung harus duluan mana? Nafs. Baik, azam. Kullu dan ajma'. Kullu dan ajma'. Kalau digabung duluan mana? Yang kul. Untuk menguatkan apa itu? Kul dan ajma'.
Isim apa yang bisa dikuatkan dengan ajma dan kul? Isim apa saja yang bisa dikuatkan dengan kul dan ajma? Apakah musanna saja atau mufrad saja atau apa? Udah ingat? Udah ingat? Udah dihafal? Enggak kan, Ersan? Kul dan ajma untuk menguatkan mufrad dan jama. Kalau musanna pakai apa? Kila dan kilta. Mulai. Kila dan kilta. Kila dan kilta kalau idhafah kepada isim dhahir, apa dia Daniel? Mirip isim apa? Ya. Nah, terus apa lagi? Selesai? Taukid. Apa hukumnya taukid? Hukumnya ikut muakkad, matbu'. Semua tawabi ikut matbu'. Mau na'at, mau ataf, mau taukid, mau badal, semuanya ikut matbu'nya. Cuman na'at apa nama matbu'nya? Semua. Na'at apa nama matbu'? Man'ut. Kalau ataf, matuf alaih. Kalau apa lagi? Taukid, muakkad. Kalau badal, mubdal minhu. Ya ingat ya, ma'tuf alaih, pakai alaih. Sebagaimana badal, mubdal minhu, pakai jar majrur. Nah, qala al-muallif rahimahullah, babul badal. Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabih. Kata beliau, badal. Definisinya dulu. Al-badal definisinya secara bahasa al-iwadu anisy atau minasy. Al-iwadu minasy. Cepat. Secara bahasa, badal adalah pengganti dari sesuatu. Pengganti dari sesuatu. Secara istilah, badal adalah at-tabi'ul maqsudul bil hukum bila wasita bainahu wa baina matbu'ih. Badal adalah at-tabi'ul maqsudu bil hukum bila wasita bainahu wa baina matbu'ihi. Badal adalah at-tabi', pengikut yang dimaksudkan dengan hukum tanpa ada perantara antara dia dan yang diikutinya. Masih ingat ataf bayan? Ataf bayan ja'a misalnya Umar Abu Hafs. Ja'a Umar Abu Hafs. Nah, apa i'rabnya Abu Arham? Abu, apa i'rabnya? Apa i'rabnya rafa nasab jar? Allah. Rafa, kenapa rafa? Badal ke?
Umar. Terus tanda rafanya. Wow. Sekarang lihat. Ini kan bisa di rof apa? Bisa di rof apa kemarin? Atau bayan. Biasa juga badal kul min kul itu bisa di rof atau bayan. Sekarang kalau ataf bayan bedanya kan bisa dua-dua. Bisa ataf bayan, bisa badal. Bedanya kalau ataf bayan yang diinginkan adalah yang pertama Umarnya. Yang diinginkan dengan hukum adalah Umar. Hukum datang maksudnya di sini. Hukum di situ adalah hukum perbuatan. Itu hukum datang, bukan hukum hal haram atau wajib, makruh, mustahab, bukan itu. Jadi dia hukum datang. Yang diinginkan adalah Umar. Adapun Abu Hafs ini hanya apa kemarin? Kalau ma'rifah apa kemarin atau bayan? Menjelaskan, penjelas. Jadi yang diinginkan Umar, adapun ini hanya penjelas. Untuk menjelaskan siapa itu Umar. Itu memastikan dan menjelaskan. Kalau badal sama lafadznya tapi sama lafadznya tapi beda yang diinginkan. Jadi ja'a Umar Abu Hafs. Jadi ini yang diinginkan dan hukum. Umar itu hanya apa? Menjadi pendahuluan untuk mengenal siapa itu Abu Hafs. Datang Umar, yaitu Abu Hafs. Jadi cuma sekedar mana itu saja bedanya. Kalau toh bayan yang diinginkan adalah Umar, Abu Hafs hanya penjelasnya. Kalau badal kebalikannya. Badal sebenarnya yang diinginkan adalah badalnya. Adapun mubdal minhunya, perhatikan, mubdal minhunya hanya pendahuluan. Sebagai pijakan dan pendahuluan untuk mengenal siapa Abu Hafs itu yang sebenarnya. Paham ini? Nah itu bedanya badal dengan tawabi yang lain. Tawabi yang lain itu yang diinginkan dengan hukum adalah yang pertama disebut, yaitu matbu'. Matbu'nya yang diinginkan. Kalau badal justru yang diinginkan adalah tabi', bukan matbu'. Justru yang diinginkan tabi'nya. Paham? Ya Azam, paham? Ya. Cuma itu bedanya. Lafadznya sama. Cuma yang bedanya apa? Yang diinginkan dengan hukum. Tujuan utama si pembicara itu yang mana dia inginkan. Kalau badal yang terakhir, yang tabi'. Kalau atau bayan yang matbu'. Atau bayan na'at juga begitu, ataf juga begitu. Nah, lihat di situ apa dia bilang? Tabi'ul maqsudu bil hukum. Bukan matbu' yang diinginkan. Dia tidak katakan al-matbu'u al-maqsudu bil hukum, tapi at-tabi', pengikut yang diinginkan dengan hukum. Hukum datang, hukum tergantung fiilnya. Kalau ja'a berarti datang. Kalau kharaja berarti keluar. Nah, jadi dia tabi yang dimaksudkan dengan hukum bila wasitoh. Tanpa ada perantara antara dia dan matbu'nya. Apa maknanya ini? Untuk membedakannya dengan bal yang kemarin. Lihat. Kemarin kan bal apa dia? Ja'a Zaidun bal Amrun. Bal Amrun. Telah datang Zaid bahkan Amr. Siapa yang datang? Lihat di papan, lihat. Siapa yang datang? Amr.
Mirip dengan badal yang diinginkan dengan hukum datang yang keberapa? Yang pertama atau kedua? Cepat. Kedua. Mirip atau tidak? Hah? Mirip. Bedanya di mana? Kalau atof ada balnya, ada perantaranya. Atof apa ini? Bayan atau nasak arham? Yang ini nasak. Bedanya dengan badal sama kan, sama-sama yang diinginkan adalah yang terakhir. Tapi bedanya dengan badal dia ada perantara. Nah, bedanya dengan badal ada perantara, sementara badal tidak ada perantaranya. Itulah makna ucapan beliau tadi, bila wasito bainahu wa baina matbu'ih. Nah, paham ini? Baik. Kemudian jenis-jenis badal. Tulis dulu jenis-jenis badal. Beliau tidak lengkap di situ. Sebentar kita terangkan. Di matan tidak lengkap, kita lengkapi. Badal terbagi 4. Tulis cepat-cepat. Di matan kurang lengkap. Badal terbagi 4. Badal 1 badal kul min kul. 2 badal ba'd min kul. 3 badal istimal. Ba'd min kul, cepat azam tulis. Ba'd min kul, ba'du min kul. 3 badal istimal. 4 badal mubayin. Mubayin, begini tulisannya. Mubayin. Bukan mubayyin, beda itu maknanya. Kalau mubayyin menjelaskan, kalau mubayin berbeda. Badal yang mubayin. Sudah. Terus badal mubayin terbagi 3. Lanjutkan. Badal mubayin terbagi 3. Sudah? 1 badal ghalat. 2 badal nisyan. 3 badal idrab. 3 badal idrab. Nah, sebentar penjelasannya. Untuk ingat dulu itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Nah, sudah kita sebutkan tadi pembagian badal yang lengkap, bahwa badal itu ada 4, yaitu badal kul min kul, badal ba'd min kul, dan badal ihtimal, serta badal mubayin. Badal mubayin terbagi 3 lagi menjadi badal al-ghalat, badal nisyan, dan idrab. Nah, kalau badal kul min kul atau syai min syai atau badal mutabiq, ini nama-nama lainnya. Syai min syai atau syai min syai atau al-mutabiq. Nah, dia badal sesuatu dari sesuatu yang sama. Dari sesuatu yang sama. Badal syai minas syai, seperti yang di papan. Perhatikan, ini badal syai minas syai atau kul min kul. Kalau datang Umar, yaitu Abu Hafs, Umar, sama orangnya, bukan setengahnya, bukan seperempatnya, tapi seluruhnya. Kul min kul, orangnya sama, utuh. Ini badal apa namanya? Syai
min syai, atau apa Arham? Kul min, atau apa lagi? Badal mutabiq. Kemudian yang kedua badal ba'd min kul. Lihat badal ba'd min kul, contohnya dia apa? Akal tuh ada di, atau kita baca matan saja supaya langsung. Perhatikan qala, lihat matannya Syekh Azam. Badal, babul badal, bab pembahasan tentang badal. Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabi. Jika dibadalkan isim dari isim yang lain atau dibadalkan fi'il dari fi'il yang lain, tabi'ahu fi jami'i i'rabi, maka dia akan mengikutinya pada seluruh i'rabnya. Jelas Arham? Perhatikan yang saya terjemah. Apabila dibadalkan isim dari isim yang lain atau fi'il dari fi'il yang lain, maka dia itu badal itu akan mengikuti mubdal minhunya dalam seluruh i'rabnya. Dalam seluruh i'rabnya. Nah, berarti badal itu tidak dipersyaratkan harus sama apanya? Ma'rifah nakiranya, ta'yinnya. Makanya ada badal yang badalnya dia ma'rifah, sementara atau badalnya nakira, mubdal minhunya ma'rifah. Berbeda ta'yinnya. Misalnya dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih. Qital itu badal untuk syahril haram. Ya kan? Lihat syahril haram itu apa? Ma'rifah. Qitalin fih, qitalin dia apa? Nakirah. Nah, dia nakirah. Taib, kita lanjut. Qala wa huwa ala arba'ati aqsam. Dan beliau berkata bahwa badal itu terbagi empat. Hanya pembagian beliau agak kurang nanti dengan pembagian yang kita sebutkan tadi.
Kata beliau badalu syai' minasy, ini yang pertama, atau nama lainnya apa tadi? Kul min kul. Wa badalul ba'd min kul, ini yang kedua, badal sebagian dari seluruh. Nanti akan ada contohnya. Wa badal istimal, badal istimal yaitu badal cakupan. Badal apa? Cakupan. Wa badalul ghalat, badal ghalat yaitu badal salah ucap. Tapi di sini beliau kurang, seharusnya apa? Badal mubayin. Perhatikan matanya. Seharusnya badal apa di sini? Mubayin. Nanti badal mubayin terbagi 3, diantaranya al-ghalat dan nisyan serta idrob. Nah, paham ini? Nanti dikasih catatan di matanya. Bagusnya dikatakan badal mubayin dan dia terbagi 3, ghalat, nisyan dan idrob. Contoh nahu qaulika, beliau akan contohkan secara berurutan. Qama Zaidun akhuka, telah berdiri Zaid yaitu saudaramu. Badal apa ini? Kul min kul atau syai' min syai' itu mutabiq. Nah, karena Zaid adalah saudaramu adalah Zaid, dan dia akhuka itu seluruh dari badannya Zaid, ya kan? Makanya dikatakan badal kul min kul, seluruhnya dari seluruhnya. Beda dengan yang kedua, badal apa? Ba'd min kul, badal ba'du sebagian, minal kul dari seluruh, badal sebagian dari seluruh. Contoh, wa akaltur raghifa thuluthahu, saya makan roti thuluthahu, sepertiganya. Sepertiga itu apa? Sebagian dari sebagian dari satu yang utuh. Kan satu yang utuh seperberapa dia? Satu yang utuh, Arham? Semuanya berapa berarti? Kalau sepertiga berarti kalau semuanya 3/3, ya 3/3. Jadi semua itu sama antara atas dan bawah, 3/3. Terserah mau 4/4, 5/5, 6/6, itu semua. Berapa 3 bagi 3? 3 roti bagi 3. Satu utuh kan? Utuh satu. Ya, utuh satu. Nah, itu utuh dia. Kalau sepertiga, sepertiga itu 1 dibagi 3. Satu roti antum bagi 3. Berarti dapat berapa satu orang? Sepotong je. Sepotong. Itu sepotongnya itu namanya sepertiga. Paham Arham? Ini roti bagi rata 3. Antum 10 cm, teman antum 10 cm, teman yang ketiga juga 10 cm. Sepertiga. Jadi intinya sepertiga itu sebagian dari ar-raghif, sebagian dari satu roti utuh. Ya, sebagian dari satu roti utuh. Ar-raghif kan satu roti utuh, belum digigit, belum dipotong. Paham Arham? Kalau thuluthahu diambil sepertiganya dari satu roti yang utuh, berarti ba'd min kul. Tapi pertanyaannya tadi, akhuka, i'rabnya rafa. Kenapa rafa? Badal ke Zaidun. Thuluthahu, kenapa nasab? Arham? Raghifa. Jadi ikut i'rabnya. Wa nafa'ani Zaidun ilmu. Kalau ba'd min kul, ba'du min kul, itu badal sebagian dari mubdal
minhu, ya kan? Kalau kul min kul apa tadi? Badal seluruh dari mubdal minhu, sama persis, tidak ada berkurang. Kalau ba'du min kul, badal sebagian dari mubdal minhu. Kalau badal istimal, istimal itu cakupan. Dengarkan baik-baik, pahami dulu. Siapa Azam? Badal istimal, dia badalnya itu bukan bagian dari mubdal minhu, bukan pula seluruhnya. Paham? Kalau tadi kan yang pertama seluruh, Zaidun akhuka, jaa Zaidun akhuka, qoma Zaidun akhuka, seluruhnya. Akhuka, saudaramu, adalah seluruh dari tubuh Zaid, ya kan? Misalnya saudara antum namanya Zaid, yang saudaramu itu yang mana? Semuanya apa kepalanya saja? Semuanya. Itu apa? Kul min kul. Kalau ba'du min kul, badal sebagian dari mubdal minhu. Kalau istimal, bagaimana dia istimal? Bukan sebagian, bukan seluruhnya, tapi dia tercakup pada mubdal minhu. Tercakup pada mubdal minhu. Lihat contohnya supaya paham. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid memberi manfaat kepadaku. Zaid memberi manfaat kepadaku. Apanya? Ilmunya. Ilmunya. Kalau diterjemah bebas, ilmunya Zaid memberi manfaat kepadaku. Bermanfaat. Sekarang saya tanya, ilmuhu, i'rabnya apa, Azam? Rafa nasab jar? Rafa. Kenapa rafa? Kenapa rafa? Ikut ke Zaidun. Ilmunya Zaid, apakah dia seluruh dari diri Zaid? Sebagian? Bagian dari tubuhnya? Bukan kan? Ilmu itu bukan tangannya, bukan kepalanya, bukan kakinya. Kan bukan bagian dari anggota badannya. Ya. Ilmu itu perkara luar. Perkara, maksudnya bukan dari bagian anggota badannya. Terus apa hubungannya dengan Zaid ilmu itu? Ilmu itu tercakup dalam diri Zaid, ada dalam dirinya, dalam otaknya atau dalam hatinya, ya kan? Berarti ini istimal namanya. Istimal itu begini. Airnya tercakup dalam gelas. Paham ya? Itu istimal namanya. Contoh lain misalnya tadi, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang bulan haram, qitalin fihi, yang dilakukan peperangan di dalamnya. Jadi peperangan itu tercakup di dalam bulan haram. Paham? Jadi kan satu bulan itu 30 hari. Peperangannya itu di antara 30 hari itu. Tercakup dalam bulan tersebut. Jelas ya? Itu istimal namanya. Ada istimal, kadang istimal waktu. Istimal cakupan waktu. Kadang cakupan tempat seperti tadi. Ilmu Zaid dalam diri Zaid. Ini kan cakupan tempat. Atau misalnya kutila ashabul ukhdud an-nari. Kutila apa? Ashabul ukhdudi. Kan begitu, mudhaf-mudhafun ilaih. Kutila ashabu al-ukhdudi an-nari dzatil waqud. An-nari. Kenapa jar ikut kepada ukhdudi? Al-ukhdudi. Ukhdud apa ukhdud? Ukhdud parit. Ya, parit itu parit besar.
Parit besar, ukhdud itu parit besar. Tahu kisahnya ya? Tahu kisahnya Ashabul Ukhdud. Jadi apa? Mereka dibakar di mana? Dalam parit. Kata Allah, Ashabul Ukhdud telah dibunuh. Mereka dibunuh dalam parit. An-nari dzatil waqud. Yang makna api di dalam parit itu dzatil waqud. Ada kayu-kayu bakarnya, ada waqud itu yang menjadi bahan bakarnya. Apakah kayu bakar atau sejenisnya? Misalnya rumput-rumputan atau ilalang. Nah, di sini kenapa an-nari majrur? Karena ikut kepada al-ukhdudi. Kemudian pertanyaannya, apakah api itu seluruh dari parit? Seluruh atau tidak? Tidak ada hubungannya. Secara apa? Bagian dari, bukan bagian dari zatnya. Ya kan? Api zatnya lain, parit zatnya lah lain. Karena parit apa itu ya? Parit. Zat apa dia? Galian tanah kan? Ya, tanah. Kalau api ma'ruf, beda zat. Satunya galian tanah, satunya api. Bukan sebagian juga, seluruh bukan, sebagian juga bukan. Tapi apa? Dia api berada di dalam galian tanah itu. Nah, berarti apa dia? Istimal, cakupan apa di situ? Waktu atau tempat? Apa dia Abdul Musawwir? Cakupan apa? Waktu atau tempat? Api dalam parit. Tempat. Api dalam parit berarti tempat kan? Waktu itu kayak bulan, hari. Itu waktu. Jelas ini istimal, badal istimal. Arham. Betul ini Arham, paham? Coba tes. Masa kalau iya kadang ternyata belok. Badal istimal apa Arham? Cakupan apa? Waktu. Jadi badal istimal bukan bagian dari mubdal minhu, bukan pula seluruhnya. Ya, tapi dia apa? Tercakup dalam mubdal minhu. Tercakup dalam mubdal minhu. Kadang mubdal minhunya itu berupa waktu, kadang berupa tempat. Nah, makanya dia selalu ada dhamirnya kembali ke mubdal minhu. Karena hubungannya bukan hubungan badan, hubungan zat, tapi hubungannya adalah hubungan cakupan. Hubungannya dengan mubdal minhu bahwa badal itu terliputi atau tercakupi oleh mubdal minhu. Wa ra'aitu Zaidan al-faras. Ini contoh untuk badal mubayin. Apa itu badal mubayin? Badal yang berbeda. Lihat contohnya. Badal mubayin kan badal yang berbeda. Contohnya, saya melihat Zaid kuda. Kuda sama dengan Zaid atau beda? Berbeda, ya kan? Ini namanya badal mubayin. Badal yang mubayin itu mutaghayyir, mukhtalif, berbeda. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kuda bukan Zaid, Zaid bukan kuda, dan kuda juga tidak tercakup dalam diri Zaid. Ya kan? Bukan ini kuda Jeneponto yang sudah dicoto. Ya Raham. Tidak tercakup dalam perutnya, tidak. Berarti badal yang berbeda, dua hal yang berbeda tapi dibadalkan. Itulah badal mubayin. Kenapa bisa dibadalkan padahal dua hal yang berbeda tidak ada hubungannya sama sekali? 3 kemungkinan. Apa itu?
mungkin karena salah ucap. Nah, ini yang dikenal dengan apa? Ghalat. Mungkin karena salah ucap, makanya dia ucapkan, dia badalkan dua hal yang berbeda. Yang kedua, mungkin nisyan, lupa dia. Dia bilang Zaid, lupa. Kemudian sekian detik dia ingat, oh bukan Zaid balik, kuda. Akhirnya dia bilang kuda. Mungkin juga sebabnya adalah idrob. Idrob apa idrob? Sengaja berpaling. Sengaja apa? Berpindah, berpaling. Ya, berpaling, dia tadinya dia ingin bilang, contohnya adalah Zaid misalnya. Kuda saja. Paham? Kadang begitu penyebutan. Contoh atau penyebutan perumpamaan. Misalnya dia katakan, Aisyah Qamarun, atau Aisyah Najmatun. Qamarun. Perhatikan, dia bilang Aisyah itu Najmatun, bagaikan bintang. Qamarun, bahkan bulan, bagaikan bulan. Nah, ini apa? Dia pindah perumpamaannya. Tadinya dia perumpamakan Aisyah dengan apa? Bintang, tapi dia mau ganti perumpamaan itu dengan bulan. Akhirnya dia rubah. Nah, itu idrob namanya. Bukan karena salah ucap, bukan. Kalau salah ucap bukan apa? Di kepala lain, lisan tergelincir, keseleo. Salah ucap. Nah, ini biasa salah ucap. Saya lihat Zaid, bukan, kuda. Salah ucap. Padahal di otaknya mau bilang Zaid, tapi lidahnya kuda. Akhirnya segera dia ralat. Ada juga yang salah ucap, lupa. Memang dia sengaja bilang Zaid, tapi sepersekian detik baru dia ingat, ternyata yang saya lihat dulu bukan Zaid, tapi kuda. Akhirnya segera dia ganti pakai kuda. Nah, itu nisyan dia, beda ya. Beda salah ucap, beda apa? Karena lupa. Kalau idrob, kayak tadi idrob. Kadang buat contoh, mau bilang contohnya Zaid, jangan Zaid, kuda saja. Kayak begitu dia. Itu pendekatannya. Atau dia membuat perumpamaan, fulana bagaikan bintang. Bulan saja. Dia berpaling. Nah, itu badal apa? Idrob. Sudah bisa bedakan, Arham. Jadi kadang membadalkan dua hal yang berbeda itu karena salah ucap, karena lupa, atau karena memang sengaja berpaling. Sengaja apa? Berpaling. Cari contoh lain atau perumpamaan lain yang lebih tepat atau mungkin lebih mudah dipahami oleh lawan bicara. Bisa ini? Nah. Jadi contoh, perhatikan. Contohnya badal ghalat, badal nisyan, badal idrob itu sama contohnya. Bedanya di mana? Bedanya di sebabnya. Sebab si mutakallim, si pembicara ini rubah dari Zaid menjadi Faros, apa sebabnya? Ada yang sebabnya karena salah ucap, ada yang sebabnya karena lupa, ada yang sebabnya karena memang sengaja dia berpaling. Contohnya sama. Contohnya selalu sama. Yang beda adalah apa yang ada di dalam diri pembicara, dalam hati pembicara atau kondisi yang ada pada pembicara. Pak Marham, nanti saya tanya ini, tes langsung, apa badal idrob tadi? Sengaja berpaling. Ya, kalau nisyan, lupa. Bagaimana bentuknya? Lupa. Tidak, ya, nisyan. Kuda.
Ah. Gara-gara lupa. Oh. Kalau ghalat selalu coba bagaimana itu? Tidak apa-apa. Ah. Di otaknya apa? Iya. Paham ya? Bedanya apa? Padahal contohnya di buku kan sama. Bedanya apa? Bedanya apa, Raham? Sebabnya. Ya. Enggak, pembicaranya. Tidak bisa kita ketahui. Kalau lawan bicara tidak bisa tahu, kecuali pembicaranya jelaskan, ya kan? Misalnya dia, antara dia keseleo lidahnya dan salah ucap itu beda tipis, ya kan? Antara keseleo lidahnya misalnya salah ucap dengan lupa itu beda tipis, beda tipis. Kan dia bilang, saya melihat Zaid kuda, saya melihat Zaid kuda. Itu kadang apa? Kadang karena salah ucap, kadang karena lupa langsung dia ingat, tapi bukan lupa yang agak lama. Kalau lupa yang agak lama kentara, tapi ini lupa yang langsung segera dia ingat di waktu itu juga. Nah, itu kan tidak bisa kita deteksi, kecuali si pembicara bilang saya lupa, yang saya maksud kuda, apa namanya, Zaid. Yang saya maksud bukan Zaid tapi kuda. Dia bilang afwan saya lupa. Nah, itu baru bisa diketahui. Tapi kalau dia tidak bilang begitu, itu hampir tidak bisa dideteksi. Ya. Kadang juga bisa dideteksi. Oh, dia keseleo lidahnya. Bisa dideteksi keseleo lidahnya kalau ada kondisi tertentu. Kondisi tertentu. Misalnya begini. Misalnya kita sudah tahu bahwa dia ini mau bilang ini, tapi apa? Ternyata yang keluar ini. Nah, kadang begitu ya, teman-teman ada begitu, lagi nongkrong atau apa. Sebenarnya kita tahu dia mau bilang ini, tapi salah ucap dia. Nah, itu bisa dilihat dari kondisi keadaannya waktu itu, situasi dan kondisinya. Jadi kadang bisa diketahui dan konteksnya dan kondisinya, kadang tidak bisa sama sekali. Harus dijelaskan oleh si pembicaranya. Paham ya? Nah, kalian lihat dia jelaskan di situ badal ghalat dia jelaskan aradta antakulal faros. Jadi engkau ingin mengucapkan kuda. Di mana ini dia ingin? Dalam hatinya kan? Dalam pikiran, dalam hatinya dia ingin ucapkan kuda. Fa ghalitta fa abdalta Zaidan minhu. Lalu engkau salah ucap. Ya, lisannya salah. Dalam hatinya ingin ucapkan kuda, tapi lisannya sudah mendahului dengan ucapkan Zaid. Fa abdalta Zaidan minhu. Lalu engkau ganti Zaid dengan kataku kuda. Paham? Yahya? Nah, selesai pembahasan badal. Antum ingat ya, contohnya lengkap di situ, contohnya. Cuma pembagiannya saja yang kurang di situ. Pembagiannya seharusnya badal mubayyin terbagi 3, ghalat, nisyan dan idrab. Nah, kemudian kita masuk di mansubat. Selesai marfu'at ya. Marfu'at ada berapa yang disebut di Jurumiyah, Arham? 7. Jumlah sebenarnya berapa? 10. Nah, jumlah sebenarnya 10. Tidak disebutkan 3. Yang tidak disebutkan itu lana fil jins, af'al muqarabah, sama apa lagi? Al huruf musyabbah bilaisa, nanti di mutammim. 3 ini nanti. Ya, af'al lana fil jins, af'alul muqarabah dan al huruf musyabbah bilaisa. Nah,
Kan lana fil jins ada khabarnya itu marfu. Fal muqarrab aja ada khabarnya itu marfu. Apalagi musabbah bilaisa juga ada khabarnya, ada isimnya itu marfu. Nah, nggak usah nanti mutammim. Nanti mutammim insyaallah. Dengar saja. Yang penting jangan sehingga nonton Piala Dunia di situ. Cari-cari berita deh. Laptop wakaf itu. Berdosa nanti. Untuk belajar itu. Nah, kita lanjut. Qala al-mansubatu 15 wa hiya al-maf'ulu bihi wal masdar wa dharful zaman wa dharful makan wal hal wa tamyiz wal mustathna wasmula wal munada wal maf'ulu min ajli wal maf'ulu lahu wal maf'ulu ma'ah wa khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha wa tabi'u lil mansubi wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal atfu wat tawkid wal badalu. Baik. Sekarang beliau katakan mansubat itu ada 15. Ini jumlahnya sudah benar. Jumlahnya sudah benar. Memang mansubat itu jumlahnya 15. Cuman beliau ketika menyebutkan mansubat 15 itu ada hal-hal yang beliau gabung, ada hal-hal yang beliau seharusnya digabung tapi beliau pisah, dan seharusnya dipisah tapi beliau gabung. Paham ya? Akhirnya pembagiannya menjadi 15 itu kurang tepat. Ada yang tidak disebut, ada yang tidak disebut. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang tidak disebut, ada yang digabung padahal seharusnya dipisah, ada yang dipisah padahal seharusnya digabung. Nah, pembagian yang paling bagus itu di mutammimah, paling bagus. Mau marfu'at, mansubat, paling sempurna itu di mutammimah. Karena memang dia mutammimah, ya, penyempurna jurumiyah. Jadi apa-apa yang keliru di ala jurumiyah atau kurang di ala jurumiyah, beliau luruskan, beliau sempurnakan. Nah, kata penulis, mansubat itu jumlahnya 15. Coba hitung maf'ulu bihi 1. Kedua masdar. Maf'ul apa masdar? Maf'ul mutlak. Nama lainnya maf'ul mutlak. Wa dzarfuz zaman, dzarful makan. Sudah berapa itu? Dzarfuz zaman, dzarful makan 4. Ini kalau dianggap 1 maf'ulun fihi. Berarti baru 3. Ya. Al-hal 4, tamyiz 5, mustathna 6, ismula 7, al-munada 8. Nah, munada ini seharusnya masuk di maf'ul bihi. Munada itu bagian dari maf'ulun bihi. Tapi beliau pisah. Ini yang saya maksud tadi, seharusnya digabung tapi beliau pisah. Yang seharusnya dipisah beliau gabung. Nah, munada itu bagian dari maf'ulun bihi. Kan misalnya, lihat dulu supaya paham. Ya Abdallahi. Mansub kan? Ya Abdallahi. Itu aslinya adu'u Abdallah. Saya menyeru Abdallah. Adu'u, ada fiilnya. Saya memanggil Abdallah. Ada kata adu'u di situ. Berarti dia maf'ulun bihi, dia dipanggil. Tapi diganti fiilnya pakai
Ya nida, huruf panggilan. Ya Abdullah. Oh, berarti asalnya munada itu adalah maf'ulun bihi. Makanya para ulama masukkannya di pembahasan maf'ulun bihi. Nah, tapi di beliau di sini memisahnya. Sudah berapa tadi? Ingat. Maf'ul min ajli, al maf'ulu min ajli 9. Wal maf'ulu ma'ah 10. Khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha. Ini beliau nanti beliau anggap satu ini. Sudah 9 tadi Arham? 10. Khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha berapa itu? Enggak, dianggap satu. Khabar kana wa akhwatiha ismu inna wa akhwatiha, kan beliau ini anggap satu ini. Padahal seharusnya dipisah. Ini yang saya maksud tadi. Seharusnya dipisah tapi beliau gabung. Apa itu? Khabar kana dan saudarinya, isim inna dan saudarinya. Berarti sudah 11. Tawabi, tabi. Ada berapa tabi? Tabi ada 4. Berarti 11 tambah 4 15. Cocok hitungannya? Enggak, tadi 15. Cocok hitungannya? Cocok hitungannya, cuman salahnya di mana? Ada yang dipisah pada seharusnya digabung, ada yang digabung seharusnya dipisah. Dan apa tadi? Apa lagi tadi saya bilang? Iya, padahal digabung sudah. Ada yang dipisah, ada yang digabung pada seharusnya dipisah. Ada yang dipisah pada seharusnya digabung. Yang dipisah seharusnya digabung itu munada dengan maf'ul bih. Dia beliau pisah tapi seharusnya digabung. Dan ada apa? Iya sudah tadi. Satu lagi. Ada 3 hal tadi yang saya sebut. Yang digabung seharusnya dipisah seharusnya digabung. Itu 2. Dzarf zaman dan makan sudah cocok, beliau jadikan satu itu. Maf'ulun fi. Bukan itu yang sudah cocok, yang lain itu sudah cocok. Yang keliru itu cuma 2 tadi. Munada seharusnya digabung dengan maf'ulun bih. Kemudian apa yang dipisah, khabar kana dan siminna itu dipisah tapi beliau gabung. Yang ketiga itu ini juga yang termasuk dipisah padahal seharusnya digabung. Tawabi itu seharusnya digabung. Tawabi kan satu pembahasan sebenarnya dia, tapi beliau pisah menjadi 4. Kemudian ada hal lain. Apa itu? Beliau tidak masukkan pembahasan af'al muqarabah yang tadi. Apalagi la nafyil jins. Beliau tidak masukkan lagi al-musyabbah bilaysa, al-huruf musyabbah bilaysa. Nah, beliau tidak masukkan 3. Beliau tidak masukkan 3. Paham ini? Coba kita gabung. Yang digabung seharusnya digabung. Coba kita gabung munada dengan maf'ulun bih. Berarti jadinya berapa? 14. Tawabi kita gabung juga. Berarti jadinya berapa? 13. Tawabi kita gabung jadinya 13. Terus khabar kana dan sasadarinya
Isim inna dan saudaranya dipisah. Berarti berapa? Hah? 14. Kan tadi 13. Kan tadi 13. Kalau dipisah berarti tambah 1. Paham? Hah? Kenapa tambah 2? Kan 13 sama dia. Hah? Kana dan inna 2. Apa? 1 tadi. Kalau saya pisah, lihat 1. Kalau saya pisah bertambah berapa? Bertambah 1 kan? Tambah 1 saja. Hah? Berapa? 14. Ya. Coba hitung dari awal supaya tepat. Maf'ulun bih munada 1. Maf'ul mutlak 2. Hitung haram. Dzarf zaman, dzarf makan 3 maf'ulun fi dia. Hal, tamyiz, mustasna. Ismullah ada di situ ya. Bismillah. 7, tidak salah itu. 7. Munada kita lompati sudah tadi. Maf'ulun min ajli. Maf'ul ma'ah. Khabar kana. Isim inna. 11. Tawabi'. 12. Berarti 12. 12 ya? 12. Yang munada dan maf'ul bih digabung berkurang 1. Kemudian tawabi digabung. Tadi tawabi kan 4. Berarti kalau digabung berkurang berapa? Berkurang 3. Itu yang salah tadi. Tawabi berkurang 3. Berarti sudah kurang berapa itu? Kurang 4. Kurang 4. Tadinya 15 berarti 11. Kemudian tambah 1 karena kana dan inna mau dipisah. Berarti berapa? 12. 12 saja di sini disebut. 3-nya itu apa? 3-nya itu af'al muqarabah. Khabar af'al muqarabah. Kemudian khabar apa lagi? Enggak. Ada di situ, ada semua itu yang tersebut arham. Khabar isim huruf musyabbah bi laisa. Ada di sana huruf-huruf mirip dengan laisa. Laisa kan apa? Isimnya rofa kan? Sama dengan kana kan? Berarti isimnya. Khabarnya ya? Khabarnya. Khabar musyabbah bi laisa. Tadi khabar apa tadi? Af'al muqarabah 2. Apalagi sisanya? Musyabbah bil maf'ul bihi. Al musyabbah bil maf'ul bihi. Lana fil jins ada tadi ternyata. Yang tidak disebut oleh penulis yang serupa dia maf'ul bihi. Ada nanti di mutammimah dibahas al musyabbah bil maf'ul bihi. Itu tambahannya. Tapi tambahannya tidak terlalu penting. Yang tuh pentingkan itu bagaimana caranya antum benarkan itu pembagian penulis. Seharusnya berapa? 12, tapi beliau bilang 3 15. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya 15 ini antum rubah dia menjadi 12? Karena hakikatnya 12. Caranya tadi munada gabung ke maf'ul bih jadinya 14. Tawabi jadikan 1, tadinya 4 menjadi 1. Berarti kurang 3. Iya, 4 dijadikan 1 kan kurang 3. Berarti hasilnya 11. Sudah 11 ini. Tapi ada satu di antara 11 ini, ada satu yang mau dibelah 2.
jadikan dua berarti 12. Tadinya 11 ada 1 pula 2 berarti tambah 1. Paham? Berarti 12. Apa itu yang mau dijadikan 2? Kana dan inna dipisah. Jelas ini ya caranya membenarkan apa yang beliau sebut. Adapun tambahannya di mutammimah 3 tadi musyabbah bil maf'ul bihi, khabar huruf musyabbah bil laisa, khabar af'al muqarrabah, itu nanti tambahannya di mutammimah. Anda terlalu penting, belum juga sekarang mau dipelajari. Yang paling penting adalah bagaimana cara meluruskan pembagian yang beliau sebutkan. Nah, kemudian apa itu maf'ul bihi, apa itu masdar atau maf'ul mutlaq, apa itu dzarf zaman dan makanan yang dikenal dengan maf'ul fihi, itu nanti rinciannya insyaallah. Jadi berapa nawasib apa mansubat yang akan kita pelajari di sini? Berapa jumlahnya? 12. Ingat itu. Ya. Bisa diluruskan tadi ucapan beliau mansubat khamsata asyar, sebenarnya apa? 12. Kasih catatan di matan, sebenarnya yang boleh sebutkan adalah 12. Ya Ram. Sebenarnya yang boleh sebutkan adalah 12 mansubat. Nah, ini yang kita pelajari nanti, 12 rincian tentang mansubat. Satukan. Tapi memang penulis satukan. Penulis itu tidak bisa, walaupun namanya di situ dipisah, tapi beliau hitung gabung. Seandainya dipisah itu jumlahnya 16 nanti. Coba anggap terpisah itu. Anggap terpisah. Kana juga pisah. Kana dan inna pisah. Jumlahnya nanti berapa? 16 atau 17? Coba hitung semua. Coba pisah semua. Satu maf'ul bih, maf'ul mutlaq, dzarf zaman, dzarf makan. Sudah 4. Hal, 5 tamyiz. Berapa tamyiz? 6. Mustasna 7 mustasna. Caca itu hitunganku. Isim la 8. Munada 9. Maf'ul min ajli 10. Maf'ul ma'a 11. Khabar kana isim minna 13 tambah tawabi 4 17. Tidak mungkin kan boleh bilang 15 baru 17. Berarti dzarf zaman belum gabung. Kana dan nina belum gabung. Mana yang keliru? Kana dan nina yang keliru. Kalau dzarf zamannya digabung dan makan sudah benar. Paham Azam? Gitu. Kalau misal dianggap taukidnya digabung, berarti kurang. Tawabinya digabung. Kalau tawabinya digabung, kan beliau bilang 15. Kalau tawabinya antum gabung, jadinya berapa? Taruhlah dzarf zaman dan makan yang dipisah. Kemudian khabar kana dan isim inna juga dipisah. Hasilnya berapa? Tawabi digabung 14 saja. Kurang 1 kan? Tidak mungkin juga. Jadi satu-satunya cara gabung dzarf zaman dan kana dan inna supaya cukup 15, sebagaimana yang boleh bilang pertama di awal tadi. Karena beliau bilang al-mansubatu khamsata asyar. Supaya pas, berarti dzarf zaman dan makan beliau anggap 1, khabar kana dan isim inna beliau anggap 1, tawabi beliau anggap terpisah. Dan inilah letak kekeliruannya, yaitu di khabar kana dan inna dan di tawabi. Begitu pula tadi di
munada, 3 kekeliruannya di situ. 3 kekeliruannya. Diingat kekeliruannya Arham. Di munada, munada bukan mudana. Ghalat, badal ghalat. Munada sama inna rangkana sama tawabi'. Di situ kesalahan beliau cuma 3 itu. Ada yang belum gabung seharusnya dipisah, ada yang dipisah seharusnya digabung. Dan ada yang kurang yang tidak disebutkan. Baik, sudah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika.